Selanjutnya, pimpinan Komisi 8 DPR RI Ihsan Yunus melanjutkan belusukannya di Kelurahan Legok, Kota Jambi untuk memastikan penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada masyarakat yang menerima bantuan. Di lokasi, pimpinan Komisi 8 DPR RI Ihsan Yunus mengobrol langsung dengan masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Teman-teman, hari ini kita ketemu dengan Ibu Nova Sari. Ibu Nova Sari salah satu penerima atau keluarga penerima manfaat PKH, program Keluarga Harapan. Ya. Jadi kalau Keluarga Harapan memang ada labelingnya yang ini nih. Nah, bisa dilihat. Ya Bu ya, izin ya Bu ya. Pimpinan Komisi 8 DPR RI Ihsan Yunus mengatakan dalam kunjungan ini dirinya mendatangi 3 rumah yang mendapatkan bantuan dari Kemensos RI yang berbeda program. Pertama, program keluarga penerima manfaat, kedua, program Keluarga Harapan, dan ketiga, masyarakat yang menerima PKH yang sudah naik kelas secara mandiri atau regulasi mandiri yang saat ini sudah mendirikan salon. Pada kesempatan tersebut, pimpinan Komisi 8 DPR RI Ihsan Yunus menyerahkan langsung paket sembako kepada masyarakat yang dikunjunginya. Kunjungan kita ke Legok. Ya, hari ini kita kunjungan mendatangi 3 rumah dan tiga-tiganya berbeda programnya dari Kementerian Sosial. Yang pertama tadi kita melihat KPM atau keluarga penerima manfaat yang menerima BPNT. Ya, bantuan pangan non tunai atau sekarang namanya penerima sembako. Kemudian kita melihat mengunjungi juga rumah Ibu Nova tadi yang di belakang saya. Ini adalah keluarga penerima manfaat dari program Keluarga Harapan. Kemudian tadi yang terakhir adalah PKH yang tadinya program Keluarga Harapan, kemudian sudah naik kelas dengan secara mandiri, graduasi mandiri, sekarang beliau sudah mendirikan salon. Jadi masuk nanti dalam kategori pemberdayaan sosial. Ketua, ke depan apa yang akan kita lakukan supaya masyarakat lebih mandiri lagi gitu Ketua? Ya, jadi yang pertama saya lihat tadi saya cek langsung bahwa sudah tersalurkan dengan baik. Pertama BPNT ya yang tadinya indeksnya hanya 110.000 yang bisa ditukar dengan beras, kemudian bisa ditukar dengan minyak goreng dan seterusnya. Selama pandemi Covid, kami di Komisi 8 dengan Kementerian Sosial menyepakati indeksnya dinaikkan jadi 200.000. Jadi selain indeksnya naik jadi 200.000, penerimanya pun diperbanyak. Gitu. Nah untuk PKH barusan yang di belakang saya, yang tadinya hanya mendapatkan per 3 bulan, ya, yang tadinya intervalnya 3 bulan, sekarang setiap bulan dapat, ya. Yang tadinya dapat SD itu 78. 75.000 per bulan ya. Kemudian naik ya indeksnya ya. Ya, kalau dikalikan per 3 bulan pasti naik. Jadi angkanya itu yang tadinya setiap 3 bulan ya, sekarang per bulan yang dikasihnya. Mungkin itu yang saya lihat. Kemudian kalau bicara kedepannya seperti apa, tentunya yang pertama tadi juga kita cek yang PKH dapat sembako COVID juga, dapat beras COVID 15 kilo per bulan selama 3 bulan ya, selama 3 bulan. Artinya programnya sudah baik, sudah tersalurkan dan sangat bermanfaat. Tadi setiap rumah yang saya kunjungi merasa sangat bermanfaat sekali karena mereka setidak-tidaknya mengurangi pergi ke pasar ya, dan kemudian yang pasti dapat bantuan, bisa membantu perekonomian keluarga dan tidak berkerumun ya, karena biasanya harus pergi mondar-mandir, pergi ke pasar. Kalau misalnya bicara ke depannya seperti apa, menurut saya, hemat saya, dan ini sudah kita rencanakan, pertama kali yang paling penting adalah data. Ya, data itu harus kita perbaiki sehingga tidak ada lagi yang namanya inclusion error dan exclusion error, di mana yang harusnya masuk tidak masuk atau di mana yang harusnya keluar tidak keluar, ya itu yang akan kita perbaiki terlebih dahulu. Oleh karena itu kami di DPR dengan Kementerian Sosial sudah sepakat kita akan menganggarkan 1,2 triliun untuk melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial di seluruh Indonesia. Kalau misalnya data sudah terkumpul, maka kita akan berikan bantuan tepat sasaran dengan harapan setelah diberikan bantuan mereka dapat berdiri sendiri, mereka
meringankan beban mereka, kemudian mereka bekerja bisa lebih mantap perekonomiannya. Nanti kita arahkan ke graduasi, yaitu keluar dari program Keluarga Harapan, bisa berdiri sendiri, bisa berusaha, dan akhirnya diberikan bantuan berupa pemberdayaan sosial.